Oke banyak, Sumangente YouTube channel Ranting Saitun. Bersama dengan Beta, Jen, dan teman di samping Beta, Mario, Katong dua ini, Ketua dan Sekretaris Ranting Saitun. Oke Bung Ketua, pasti saudara semua di rumah nih tanya-tanya nih, Ranting Saitun nih akan di mana? Betul sekali Usisek. Beta langsung jawab, akan pardon jua. Silahkan Usisek. Oke, bersaudara dong semua, Ranting Saitun ada dalam jemaat GBM Rumah 3. Ranting Saitun ada dalam lingkup pelayanan daerah Pulau Ambon Utara. Di dalamnya ada satu cabang yang namanya Cabang Tiberias 2. Nah, saudara juga pasti bertanya-tanya, kenapa sampai Beta dengan Beta punya posisi sekretaris katong buat video ini. Jadi, tujuan katong buat video ini adalah untuk memperkenalkan buat saudara dong semua, katong punya salah satu program unggulan Ranting yang katong angkat di Rapat Kerja Ranting yang ke-23 di bidang pendidikan dan pembangunan masyarakat. Akan nama program itu apa sih, Sek? Akan nama program Kelompok Belajar Komputer. Betul sekali. Kelompok belajar komputer ini katong buat for saudara dong semua agar dong dapat mengerti dan memahami tentang penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga PowerPoint. Lalu yang akan buat tutorial for saudara dong semua adalah katong punya teman-teman pengurus ranting yang punya kompeten di bidang itu. Nah, yang tadi Bung Ketua bilang tuh akan pun tujuan utama. Ada akan pun tujuan lain-lain per saudara dong semua. Karena katong ada sementara di keadaan COVID-19 yang membuat katong semua tado dalam rumah, atau bahasa kerennya tuh stay at home. Ya, dalam keadaan kayak begini nih, katong sengaja bikin video ini untuk bikin teman-teman semua bisa belajar sesuatu hal yang bermanfaat. Betul sekali Usisek. Nah, jangan lama-lama lah Usisek. Mari sama-sama katong lihat katong punya teman-teman punya tutorial. Tapi sebelumnya jangan lupa like, jangan lupa komen, dan subscribe channel ini. Ya, teman-teman, untuk pertemuan pertama kita dalam kelompok belajar komputer, kita akan mempelajari tentang Microsoft Office Word. Kenapa kita harus mempelajari Microsoft Office Word? Ini untuk mempermudah teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang sementara berkuliah dalam menyusun skripsi ataupun proposal. Teman-teman bisa mengandalkan proses pembelajaran ini dalam menyusun skripsi teman-teman. Untuk pertemuan pertama ini, materi apa saja yang akan kita bahas dalam pembelajaran Microsoft Office Word? Untuk materi pertemuan kita hari ini, yang pertama, apa itu Microsoft Word? Pengertian Microsoft Word itu sendiri dan sejarahnya. Lalu yang kedua, mengenal bagian dari Microsoft Word, tentang title bar, quick access toolbar, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tab home. Di dalamnya ada grup clipboard, grup font, grup style, dan grup paragraf. Serta kita akan melakukan proses latihan. Ya, apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah salah satu program dari Microsoft Office yang termasuk ke dalam kategori word processing atau program pengolahan kata. Jadi singkatnya, Microsoft Word itu software atau program pengolah kata. Sejarah Microsoft Word. Nah, Microsoft Word atau Microsoft Office Word pertama kali diluncurkan pada tahun 1983, tetapi dengan nama Multi-Tool Word. Untuk versi-versi lainnya dilanjutkan dan dikembangkan untuk berbagai sistem operasi. Nah, versi-versinya tersebut misalnya DOS tahun 1983, Apple Macintosh tahun 1984, kemudian untuk Microsoft Windows tahun 1989. Nah, setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System versi 2003 dan 2007, perangkat lunak ini atau software ini dinamakan Microsoft Office Word. Bukan hanya versi 2003 atau 2007 saja yang ada, tetapi juga sampai sekarang ini
sudah ada Microsoft Office Word 2010, 2013, bahkan 2016. Untuk lebih mengetahui tentang Microsoft Word, kita akan pelajari bagian dari Microsoft Word. Ketika teman-teman menjalankan Microsoft Word, atau teman-teman mengaktifkan Microsoft Word teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Pada umumnya akan seperti ini. Nah, untuk lebih mengetahui isinya apa saja sih nama-namanya, yang pertama ialah yang di pojok kiri atas, ini namanya Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini berfungsi untuk akses cepat langsung dari halaman kerja Microsoft Word, dan kita bisa men-setting menunya, menu apa saja yang bisa kita taruh di Quick Access Toolbar tersebut. Lalu di bagian tengah, yang ini namanya Title Bar. Nah, Title Bar ini adalah nama di mana kita memberikan judul file ketika kita menyimpannya di komputer kita. Sedangkan pojok kanan atas ada 3 gambar, restore down, minimize, maximize, dan close. Ini merupakan pengatur jendela dari Microsoft Word. Nah, sedangkan yang ini namanya ialah tab menu atau tab. Nah, tab ini adalah sederetan menu yang ditandai dengan teks, terdiri dari tab file, insert, page layout, dan lain-lain. Dan yang kotak hijau ini namanya ribbon. Ribbon adalah sekumpulan menu dalam setiap tab. Setelah ini kita akan mempelajari tentang grup yang berada pada setiap tab menu. Nah, grup ini sendiri adalah sekumpulan atau sekelompok menu dalam tiap ribbon. Selanjutnya, yang ini ialah horizontal ruler atau penggaris. Nah, yang ini vertical ruler. Ini kursor. Nah, sedangkan yang ini adalah text area atau halaman kerja teman-teman. Yang ini adalah scroll seperti yang teman-teman lihat. Dan yang di bagian bawah ini namanya status bar. Status bar merupakan baris menu yang terdapat di bagian bawah dan ada beberapa pengaturan, diantaranya ialah menu zoom di pojok kanan bawah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tab. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tab adalah sederetan menu yang ditandai dengan teks. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama ialah tab home. Nah, di dalam tab home tampilannya seperti ini. Ya, tampilan tab home seperti ini. Nah, ini adalah tab yang paling banyak digunakan. Tab ini menggabungkan semua fitur format teks seperti font dan perubahan paragraf. Di dalam tab home ada grup clipboard, grup font, grup paragraf, dan juga grup style. Untuk lebih mengetahui Microsoft Word pada bagian tab home, mari kita lakukan latihan. Untuk melakukan latihan, teman-teman silahkan menjalankan atau mengaktifkan Microsoft Word milik teman-teman supaya kita bisa mempelajarinya bersama. Ya, ketika teman-teman menjalankan Microsoft Word teman-teman dan teman-teman mendapatkan tampilannya seperti ini, ada Quick Access Toolbar, Title Bar, ini pengatur jendelanya, restore down, maximize, minimize, dan close. Dan di sini ada tab menu, ya. Tetapi tidak ada ribbon. Nah, untuk mengaktifkan ribbon, kita tinggal memilih tab. Misalnya tab home yang akan kita pelajari di saat ini, akan muncul ribbonnya. Tetapi ketika kita mencoba untuk mengetik, ya, ketika kita mengetik, ribbonnya akan hilang lagi. Namun ketika kita mengklik lagi ribbonnya akan muncul. Nah, bagaimana cara menampilkan ribbonnya secara permanen? Teman-teman bisa memilih pada menu file atau tab file. Teman-teman silahkan klik kanan. Di kotak dialognya itu terdapat tulisan paling bawah, minimize the ribbon. Nah, teman-teman tinggal menghilangkan tanda centangnya,
kemudian muncul ribbonnya secara permanen, tanpa perlu teman-teman mengklik dulu tabnya kemudian baru ribbonnya muncul. Tapi ketika teman-teman sudah memunculkan ribbon, teman-teman hanya perlu mengetik dan mengedit setiap teks atau naskah yang teman-teman ketik berdasarkan ribbon yang disediakan oleh Microsoft Word. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tab Home, tetapi sebelum kita mempelajari tab Home, saya hapus dulu teks ini. Ya, saya akan mengetik kalimat saya mau belajar Microsoft Word. Ya. Ini sebagai contoh nantinya akan kita pakai untuk pembelajaran pada tab Home. Di dalam tab Home sendiri seperti yang sudah saya katakan, ada yang namanya grup. Nah, grup clipboard, grup font, grup paragraf, dan grup style. Ya, kita akan mempelajari grup clipboard. Grup clipboard ini untuk menampung atau menyimpan data sementara dari hasil copy yang kita lakukan atau pemotongan data yang kita lakukan. Misalnya seperti ini. Saya mau belajar Microsoft Word. Saya copy ini untuk menyalin teks yang saya pilih. Saya copy, kemudian paste untuk menyisipkan teks yang tadi kita copy ataupun kita potong. Nah, yang kita potong contohnya seperti ini. Kita cut, berarti dihilangkan. Kita paste lagi, muncul lagi seperti yang tadi. Selanjutnya ialah grup font. Grup font digunakan untuk mengatur huruf dimulai dari jenis huruf, ukuran huruf, pewarnaan pada huruf, dan sebagainya. Contohnya, nah, bold. Bold ini untuk mendebalkan tulisan. Nah, sedangkan italic untuk memiringkan tulisan. Dan underline untuk memberikan garis pada teks. Ya, contohnya seperti ini untuk bold, italic, dan underline. Kalau ingin menggunakan ketiganya juga tidak masalah. Contohnya seperti ini. Kita copy dulu supaya kita perbanyak. Ya, misalnya kita bold, kemudian kita miringkan teksnya atau italic, lalu kita kasih garis bawah pada teks tersebut. Nah, jadi ketiganya juga bisa digunakan secara bersamaan, bukan hanya satu-satu saja, tetapi bisa digunakan secara bersamaan. Kemudian ada jenis tulisannya. Nah, ini jenis tulisannya ialah Calibri. Jika teman-teman ingin menggantinya, teman-teman hanya perlu memblok teks atau memilih teks yang ingin teman-teman ganti jenis tulisannya. Misalnya di sini. Ada banyak sekali pilihan jenis tulisannya. Saya ganti dengan Times New Roman. Selanjutnya, jika teman-teman ingin membesarkan atau mengecilkan tulisan atau teks, teman-teman bisa melakukannya di sini. Font size-nya bisa teman-teman tentukan sendiri.
Misalnya saya pilih 16 font size-nya. Untuk membesarkan tulisan atau mengecilkan tulisan bukan hanya terdapat pada font size, ada juga grow font dan juga shrink font. Kalau grow font ini untuk membesarkan tulisan, sedangkan shrink font untuk mengecilkan tulisan atau teks. Kita coba, ya. Teksnya akan menjadi lebih besar jika menggunakan grow font. Nah, sedangkan jika menggunakan shrink font, teksnya akan mengecil. Ada juga change case. Nah, change case ini berfungsi untuk mengubah status huruf kapital ataupun huruf kecil. Misalnya, saya ingin membuat tulisan ini, teks di baris ketiga ini, dengan di setiap kata, huruf depannya huruf kapital. Kita bisa memilih pada change case tanpa teman-teman harus menghapus huruf-huruf tersebut. Kita tinggal memilih capital each word. Artinya, setiap kata dari kalimat yang kita ketik akan berubah menjadi huruf kapital di bagian depan. Untuk huruf kapital semuanya atau huruf besar semuanya, teman-teman tinggal memilih uppercase. Ya. Semua kata atau semua kalimat yang kita ketik menjadi huruf kapital tanpa teman-teman menghapus kembali kata yang sudah teman-teman atau menghapus kembali teks yang sudah teman-teman ketik. Selanjutnya ada namanya strike through. Ini untuk mencoret atau memberikan garis pada tulisan. Berbeda dengan underline. Underline ialah garis bawah daripada teks yang kita ketik, sedangkan strike through merupakan garis di tengah-tengah seperti coretan yang kita buat. Seperti ini contohnya. Ya. Jika teman-teman ingin mewarnai teks yang teman-teman ketik, kita bisa menggunakan yang namanya font color. Teman-teman bisa memilih warna apa saja yang ingin teman-teman gunakan. Jika teman-teman tidak ingin memilih warna di dalam font color yang sudah disediakan, teman-teman tinggal memilih more color, lalu teman-teman silahkan pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya, tapi akan saya gunakan yang ini saja. Ya, setelah dari grup font, kita akan mempelajari tentang grup paragraf. Nah, grup paragraf digunakan untuk mengatur paragraf. Misalnya seperti ini. Saya sudah mengetik beberapa paragraf. Saya copy paste saja. Nah, ini dia paragraf yang sudah saya buat. Teman-teman silahkan mengetik apa saja yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman ingin mengikuti teks yang saya buat juga tidak masalah, supaya lebih mempermudah teman-teman dalam mempelajari grup paragraf pada tab home. Jika teman-teman ingin mengikuti teks yang saya buat, silakan teman-teman mengetiknya.
Setelah teman-teman selesai mengetik, nah di dalam grup paragraf kita bisa mengatur perataan paragraf. Align text left ini untuk rata kiri, center untuk di tengah-tengah, align text right untuk perataan kanan, dan justify untuk perataan di sebelah kiri maupun kanan. Ya, misalnya kita berikan contoh pada paragraf yang pertama, kita buat rata kanan seperti ini tampilannya. Di bagian kedua, paragraf kedua kita buat center. Paragraf ketiga kita buat ya tetap saja rata kiri, dan terakhir kita buat justify. Ya, akan seperti ini. Tampilannya berubah seperti ini. Ya. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi di dalam grup paragraf ada juga tool atau icon bullet. Nah, bullet ini untuk memberikan tanda, bukan hanya bullet tapi juga numbering untuk memberikan penomoran. Ya. Saya menggunakan contoh. Saya menggunakan numbering. Yang pertama, yang kedua, ya, ini contoh penomoran. Sedangkan untuk bullet, saya akan gunakan bullet yang ini. Ya, ini adalah contoh dari numbering dan juga bullet. Ada juga yang namanya shading. Shading ini berfungsi untuk mengatur warna dari latar teks yang kita pilih. Contohnya seperti ini. Kita pakai di paragraf yang tadi teksnya sudah kita ketik. Saya gunakan contoh ini. Saya ingin memberikan warna ya. Kalau shading dan juga font color ini berbeda, karena shading untuk mewarnai latar dari teks yang kita pilih, sedangkan font color adalah untuk mewarnai tulisan ataupun teks yang kita pilih. Nah, ini dia perbedaan antara shading dan juga jika shading hanya latarnya, sedangkan font color hanya untuk tulisannya atau huruf-hurufnya. Ada juga namanya border. Border ini berfungsi untuk memberikan garis tepi pada teks yang terpilih. Misalnya seperti ini. Garis tepi. Nah, karena ini yang kita pilih adalah bottom border, maka garisnya di sebelah bawah. Bisa juga kita ganti menjadi top border. Jadi kita bisa membuatnya seperti ini. Bisa juga all border. Ya. Seperti kotak. Atau hanya di kiri kanan saja, left border, right border, tergantung teman-teman. Tapi akan saya
pilih satu saja, yaitu sebelah kanan. Kita beralih pada grup berikut, ialah grup style. Nah, grup style ini berguna untuk menjaga agar format dokumen tetap konsisten. Ya, contohnya seperti ini, kita pilih no spacing, maka sudah tidak ada jarak antara paragraf ketiga dan paragraf keempat. Nah, sedangkan change style, teman-teman bisa membuat style sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Teman-teman bisa membuatnya sendiri pada change style. Untuk jarak paragrafnya, atau bahkan jenis tulisannya, colornya atau warnanya, style setnya, ini bisa teman-teman buat sendiri untuk style yang teman-teman inginkan. Ya, sampai di sini dulu untuk pembelajaran Microsoft Word kita pada pertemuan pertama mengenai tab home. Jika teman-teman memiliki pertanyaan yang mungkin belum teman-teman pahami tentang Microsoft Word ataupun tab home yang kita pelajari hari ini, teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar dan saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan tugas terlebih dahulu kepada teman-teman supaya teman-teman bisa mempelajari apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita pelajari di hari ini. Ya, tugasnya seperti ini. Ya, tugasnya adalah silakan teman-teman mengetik sejarah daripada Microsoft Office Word. Ini adalah petunjuk dari tugas yang akan teman-teman kerjakan. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa terus mempelajari Microsoft Word karena masih banyak lagi yang akan kita pelajari tentang Microsoft Word. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Shalom. Oke, saudara semua dan banyak senonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan Kita bagian lain. bagian itu. Oh ini, baru dia. Subscribe.